zahir kebinasaan di atas permukaan bumi ketika manusia sudah merusak alam, ketika manusia sudah merusak bumi yang diciptakan Allah, terhampar untuk hamba Allah bercocok tanam, untuk hamba Allah mencari kehidupan. Tapi ketika sebahagian manusia sudah merusak alam, maka ketika Allah mendatangkan hujan, alam itu sendiri yang akan memporak-porandakan manusia itu sendiri. Kayola, itu yang banyak. Allah telah menciptakan alam. Allah telah menciptakan bumi terhampar. Tabantang bumi begitu laweh, yang ditumbuhi dengan tanam-tanaman, sehingga awak bisa bercocok tanam untuk menghidupi anak dan keluarga dengan pertanian. Bahkan sebagian ibu-ibu menanam bunga kini dah. Kini yang sedang viral ibu-ibu di Majo bunga. Bahkan sebahagian ada yang membeli bunga di atas jutaan rupiah. Begitu cintanya ibu-ibu kepada bunga, sehingga ibu-ibu mengabaikan sebahagian keluarga. Begitu cintanya ibu-ibu ke tanam-tanaman bunga, sehingga menghabiskan uang. Tapi ketika Allah menyuruh sebagian ibu-ibu untuk mencintai Al-Quran, untuk mencintai majelis taklim, untuk mencintai majelis ilmu, sebagian ibu-ibu ditutup Allah hatinya. Ini yang dimaksud dengan ayat tadi. Manusia hanya mencintai dunia yang sesaat. Ini hanya mencari gelombang ketika itu viral, ketika itu sedang marah akan orang nyobar bondong-bondong kayak gini. Kalau dulu apa-apa batu akia, ya tak? Oh, setuju ibu-ibu. Sehingga di madu dua tangan kolah tinggi pada kepala utama itu. Di madu dua. Ada sebagian bantu dukun, bantu lapan wah cincin di tangan. Allah tak masuk je ibu-ibu. Tapi sebegitukah cintanya manusia, sebegitukah sayangnya hamba Allah kepada Al-Quran dan Sunnatul Rasulullah, ketika Allah menyuruhnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang kita harapkan. Agar mencintai dunia boleh-boleh saja, mencintai bunga, tanam-tanaman, apapun macamnya di atas permukaan bumi, boleh-boleh saja. Tapi jangan karena mencintai dunia, karena menyayangi alam, menyayangi bunga-bunga, talalai apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu yang tidak mulia. Sehingga Allah memberi pelajaran kepada manusia. Allah datangkan banjir, Allah datangkan air gadang, Allah datangkan gelodok, Allah datangkan musibah corona, Allah datangkan bermacam-macam musibah. Hendaknya musibah itu, apa yang sudah kita lihat, yang kita pandang setiap hari, musibah yang datang terhadap manusia, hendaknya membawa kita dakik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu terjadi, ketika kita mengambil butir-butir hikmah dari musibah yang terjadi tadi, kita aplikasikan dalam kehidupan awak. Hendaknya dengan musibah yang datang itu, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nih. Ya, kena orang azan di bawah toilet sampai buang air bunga juga. Di teras para maha-maha tu keramik jogerani di Bali, abang tak jo bunga. Bahkan sampai bunga itu je jutaan orang buat. Jadi kita berharap
Sebagai hamba Allah, jangan jadikan kecintaan awak kepada alam sehingga membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah musibah begitu banyak terjadi karena disebabkan oleh tangan-tangan manusia sendiri. Jangan salahkan Allah mendatangkan ujian dan musibah. Karena apa? Karena banyaknya manusia yang sudah membelakang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika terdengar azab, mereka cuekin. Tapi ketika mereka melihat yang sedang viral, mereka mati-matian. Ini yang disebut matan nasu bima ya'isu bihi. Mati manusia itu nanti dengan apa yang paling mereka cintai di atas permukaan bumi. Cinta harta, kamati panganai karato. Cinta bumi, kekayaan, harta, warisan, kamati nanti panganai kawarisan. Cinta suami, kamati ka suami. Cinta istri, kamati ka istri. Cinta anak, kamati panganak-anak. Tapi kalau cinta kepada Allah, insya Allah aja ka sampai bilang ka sudah. Yang punya kedatang menjapui, nama-nama datang membui. Pikiran panganawa terfokus kepada la ilaha. Aiko ko dapet ni. Kini banyak hati kita hati-hati yang lalai. Lalai untuk ingin Allah. Lalai untuk mendirikan agama Allah. Lalai untuk zikirullah. Karena apa? Diiyakan dunia. Bagi kita yang ingin mencintai Allah, yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka jadikanlah dunia ini harta awak, pangkat awak, kemewahan awak, fasilitas untuk menuju mardatilah mencari sayang, ridha dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dunia hanya sementara. Iya bu, dunia hanya sementara. Dah lama dah. Paling-paling hanya 190 tahun hidup kita. Tapi kampung yang kekal dan abadi adalah akhirat. Apalagi dalam kubur. Ketika kita lengah, ketika awak tidak acuh dan menjauhkan diri kepada Allah, nanti penyesalan itu akan datang. Mudah-mudahan awak jangan sampai takai itu nih. Kita mohonkan kepada Allah, selalu Allah bukakan pintu hati awak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat apa yang sudah terjadi di belahan bumi sana, apa yang sudah terjadi di daerah-daerah yang lain, merupakan musibah dan ujian tadi yang sudah Allah datangkan kepada manusia. Hendaknya ini pelajaran dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan awak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita yang hadir pada hari ini, inilah orang yang dibukakan pintu hatinya oleh Allah. Inilah orang-orang yang berharap ridha dan sayang Allah, yang berharap surganya Allah. Maka kepertahankanlah, istiqamahlah kita di dalam mencari ridha dan sayang Allah. Artinya apa? Lebih dekatkan diri awak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu istighfar, mengikuti segala perintah Allah, menjalankan segala apa-apa yang sudah dilarang, sudah disuruh Allah Subhanahu wa taala. Kayo dah bu. Awak kau sabanta. Dunia hanya titipan. Dado nan kalamur. Sasantiang-santiang awak, sakayu-kayu awak akhirnya mati. Iyo dah. Dado nenda. Dado awak nak jadi batu. Indah dulu awak yang kebertahan selama. Ketika kita indah pandai memanfaatkan dunia. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Sementara dunia itu tampai kita beramal, akhirat tampai awak pembalasan. Tak pandai awak memanfaatkan.
maka penyesalan itu datang nanti di akhirat. Kini lun awak. Kini kok mangga malenggang awak ndak tapampe. Kok tagak awak ndak kata Sunda. Kok mangicu awak ndak ada orang nang kama hukum kalau orang ndak tahu. Bawa dosa awak ndak ada orang yang kama hukum kalau orang ndak tahu. Tapi ketika nanti di akhirat, segala perbuatan amal ibadah awak, amal kejahatan awak, amal kebaikan awak selalu dituliskan oleh dua orang malaikat yang tidak pernah lupa dengan kejahatan dan kebaikan awak. Kecualah orang di dunia. Bueklah hanan takana di awak. Kok malenggang awak lengganglah ndak tapampeh. Kok tagak awak tagaklah ndak tasunda. Bohongilah. Bueklah apa yang takana di awak dunia. Kok batampuak dunia jinjianglah. Kok batali iilah. Tapi ingat, suatu saat segala perbuatan yang kita buat akan dipertanggungjawabkan di mahkamah Allah. Suatu masa Anda akan ditanya di muka sidang mahkamah Allah. Suatu masa Anda akan ditanya di muka sidang mahkamah Allah. Kemana umur Tuhan gunakan, kemana harta Allah. Banyak orang tak itu. Kalau masalah ibadah, masalah ilmu, ndak ada dia tie ibadah ndak tak kerajuan deh. Biasa-biasa saja mereka. No problem. Bantu hidup ndak mati, bantu dunia ndak bakire. Mereka hanya lengah dan seolah-olah mencari awak berbondong-bondong menuju masjid, menuju musala, menuju wirid pengajian. Mereka hanya seolah-olah menoleh dan menengok awak. Akhirnya mereka nanti penyesalan akan datang. Alhamdulillah bagi kita yang sudah dibukakan pintu hati oleh Allah. Semoga kita menjadi hamba Allah yang hakiki, yang istiqamah, yang dapat rahmat Allah, dapat ampunan dari dunia penjara bagi awak. Sadue diambil. Yaudah. Pakaian teratur, diatur. Alright. Langkah diatur. Perjalanan awak diatur. Ada yang boleh awak makan, ada yang tidak boleh awak makan. Ada yang boleh awak mengecek, ada yang tidak boleh awak mengecek. Ada yang boleh awak melihat, ada yang tidak boleh awak melihat. Ada yang boleh awak kerajuan, ada yang tidak boleh awak kerajuan. Diatur menurut agama. Itu nanti disebut sijil. Awak penjara, di penjara di dunia. Artinya apa? Diatur tata kehidupan awak sesuai dengan agama. Tapi kalau awak libat jujur, lain tagak di hati aturan Allah, itu bisa membuat hati awak damai. Iya tak? Damai. Yang awak cari di dunia aku kan tiga. Hati damai, perasaan tenang, jiwa lapang. Itu nak awak cari tak? Kok kayo nawak, kok tak damai hati karena kayo. Kok kayo nawak, kok tak senang hati karena kayo. Kok kayo nawak, kok tak damai pangana, tak senang perasaan karena kayo. Ya tak? Biar hidup sederhana, hidup apa adanya, tapi hati senang. Jaga lalu, ambil wudu, angkat takbir, sembahyang 2 rakaat, mohon kepada Allah, visual berjalan pagi, menuntut ilmu, menuntut kaji, menuntut rezeki di ma'adoi, agar kehidupan kita bisa lebih aman dan damai. 3 yang kita harap. Panganak tenang, pikiran lapang, hati damai. Kalau 3 kau sudah kita dapat, kata Rasulullah, laisa ghina an kasratil ardi, walakinna ghina nafsi. Tidak ada kayo yang paling kayo dengan harta, pangkat dan jabatan. Tapi kayo nan sabana kayo, kayo hati. Kayo hati ku barang kayo hati. Nah, doh jadi masalah dewak cialah. Tenang. Anan tiba, anan datang, damai.
Baru sudah awak leitakah tugas suwe. Alah tu berpe. Nanti bu, anan tanang dan datang dalam kehidupan awak. Mau sakit, mau sanang, mau kayu, mau bansai, mau apapun yang datang dalam kehidupan awak, kita damai menghadapinya. Tenang menghadapinya. Tapi bagi orang yang tidak berilmu, orang yang tidak berkaji, yang tidak dibukakan pintu Allahnya oleh pintu hatinya oleh Allah, dunia aku sampai, kayu sampai, bansai sampai, labiah rezeki sampai, sama, kayu sama, bansai sama, bercerai sama, berbau sama, berlaki sama, merandau sama, beranak sama. Jual makan kena tidak beranak sama, siapa mengambil tu nanti. Tidak, sakit sama, tidak kamau baik kerja, cegak sama, lama dia makan. Hidup sama, mati sama, keluar sama, masuk sama, orang itu. Sama itu. Jadi orang kayu hati sama dah. Mapek pitih dia itu. Jadi orang saya hati sama dah. Mai dia duit bilo lah kan. Ya, dan elok kan. Dan kau tuju kan, aku nak sama. Awak kalau dapat damai hati. Hati damai pangana lapang pikiran tenang. Dapat dia awak nak tiga waktu nak terjadi biar. Tapi yang pokok awak berusaha. Ayo tu dah. Sembayang tadirian. Dalam awak sembayang memohon kepada Allah, ya Allah, damaikanlah hatiku. Tenangkanlah pikiran. Tenangkan jiwa menghadapi dunia.